Alaika bil kasbi wa ta'alluqi bis sababi. Memang untuk pertama kali kamu harus usaha dulu awalnya. Langkah awal untuk belajar usaha dulu dong. Jangan dibalik. Awal dipakai usaha dulu, usaha berdagang, bikin salon, bikin jual martabak, bikin apa lagi terserah, bikin konter HP, dagang cendol juga boleh, ketoprak. Wa ta'alluq bis sabab. Tetap kamu berpegang pada hukum kausalita yang berlaku umum di dunia ini. Ya, pertama harus rasional. Memang. Ya, dari mana uang datangnya aja usaha dong, apa saja. Dagang ketoprak ya, martabak ya, jadi tukang kuli bangunan buat makan sehari-hari. Sampai kapan? Ila an yaqwa imanuka, sampai nanti keimananmu menjadi kokoh. Tumantakil minas sababi ilal musabbibi. Setelah itu ketergantunganmu yang tadinya dari sabab, jalan usaha menggunakan hukum kausalita, kalau sudah sampai saatnya segera meningkatkan kualitas kamu, ketergantungan kepada al-musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prima causa. Ya, bukan kepada kausalita, tapi kamu langsung bergantung kepada prima causa, musabbibul asya, musabbibul asbab. Semua di dunia apapun akan terikat dengan hukum kausalita, hukum sebab musabab. Tetapi Allah ketika berkehendak, Allah tidak diikat dengan hukum kausalita. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang sering Anda katakan ke dalam dirimu sendiri, Allah apa saja bisa. Allah maha kuasa. Allah tidak terikat dengan kausalita. Allah sebagai prima causa. Allah tinggal mengatakan saja pasti terjadi. Tiap hari sugestilah dirimu itu, mensugesti dirimu sendiri dengan nama self suggestion. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Mungkin lebih efektif dari kamu berzikir dikiran yang kamu tidak tahu maknanya. Dah pakai bahasa Indonesia saja. Percayalah, Allah Maha Kuasa, apa saja bisa. Ya, sebab bagaimanapun juga saya katakan bahwa untuk supaya sugesti kita ini menyentuh psikomotorik, maka harus dilakukan berulang-ulang. Kalau tidak susah. Nggak bisa sekali dua kali, harus berulang-ulang. Apa saja yang berulang-ulang itu akan langsung menyentuh psikomotorik. Seperti apa? Bitarmi tukang bulu tani yang buta huruf. Di larut malam dia sudah ngantuk. Saya suruh tidur, ya sudahlah kalau ngantuk tidur sana. Jawabnya, nggak bisa Pak Kiai. Kenapa sih? Saya belum sholat isya. Dia bukan kiai, baca Quran juga masih alhamdulillah rabbil ngalamin. Tapi dia tidak bisa tidur kalau belum sholat isya. Tapi saya punya teman yang hafal Quran, nggak sembahyang. Ya karena dia belajar agamanya setelah umur 25 tahun. Ditarmit tiap hari dididik oleh orang tuanya untuk tidak boleh meninggalkan sholat. Itu aja. Jadi harus perlu berulang-ulang, nggak bisa sekali. Itu aja. Wa ta'alluq bisababi ila an yaqwa imanuka thumma intaqil minas sababi ilal musabbib. Al-anbiya, para nabi itu alaihi wassalam, iktasabu waqtaradu. Para nabi juga semua awalnya ya usaha kok. Karena Nabiullah Daud alaihissalam yakulu min amali yadih. Kata kanjeng Nabi Daud juga makanya hasil kerja tangan sendiri kok, hasil jerih payahnya sendiri. Bukannya minta upeti sama rakyat, bukan narikin pajak, ya usaha. Ya, dia tukang pandai besi,
Ya, orang bikin padang dibikinkan, upahnya dia makan. Anda lebih bangga, lebih percaya diri, lebih punya harga diri ketika Anda makan hasil kerja keras Anda sendiri. Itu aja. Para Nabi juga begitu. Nabi Muhammad dagang nggak awalnya? Dagang kok. Semuanya. Orang sudah pengen dia terdewek langsung baik. Baru bisa baca kitab sapi natakir saja sudah pelangsanya orang harus ngateri makanan buat kamu kalesan. Waqtarudu, dan mereka juga ya utang pinjam. Ya, kamu juga usaha nggak ada alasan, nggak ada modal. Memangnya usaha harus pakai modal. Orang yang sekarang kaya juga dulunya nggak punya duit kok. Di sini, yang ada hari ini, ada nggak dulu begitu keluar dari perut ibu bawa dunia? Ada kok. Datang telanjang bulat kok, nggak bawa apa. Yang bapaknya sugih, pasti nggak anaknya sugih. Yang bapaknya melarat, pasti nggak anaknya melarat. Udah terjawab. Iya, nggak ada urusan kok. Yang bikin kamu kaya bukan bapakmu yang kaya, tapi Allah yang maha kaya. Allah akan memberikan hartanya kepada siapapun yang dianggap layak untuk memikul harta itu. Sebelum Anda minta kaya, coba bercermin dulu, layakkah engkau diberi harta? Kalau enggak usah minta. Anda nggak usah minta pengen diangkat jadi pengasuh. Pengen jadi pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan. Bercermin saja dulu, layak nggak Anda jadi pengasuh pondok Cadang Pinggan? Ya itulah kira-kira gitu. Sebab kalau tidak menjadi musibah. Harta akan merusak kamu, tetapi penderitaan akan menempa kamu. Ya, membuat kamu menjadi logam mulia yang bening. Ya, perlu dibakar. Kalau besar emas perlu dibakar nggak? Biar nanti peraknya, tembaganya lepas dari logam mulia itu. Iya. Yang penting gini aja lah. Bagaimana kira-kira Anda ketika lagi kaya tidak lupa diri, ketika miskin tidak bunuh diri. Kira-kira sama toh. Kaya miskin sama, sehat sakit sama. Dicaci dan dipuji. Wa ta'allaqu bil asbab fi awwali amrihim. Awal-awalnya ya memang ya tergantung dengan sebab, dengan kausalita. Dapat duit ya dagang, kan gitu. Mulaknya 10, jualnya 12, untung 2, kan gitu. Nanti tengah perjalanan ada yang nipu, habis lagi duitnya, ngutang lagi, biasa kan gitu tuh. Ya, disegel rumahnya bang, dilelang, ya mangga silakan. Terus yang jadi masalah apa? Kamu niat hidup enggak? Ya hidup itu seperti itu. Apapun yang namanya berputar itu selalu sekali-kali di atas, sekali-kali di. Kalau tidak pernah di atas bawah, ya namanya nggak muter itu mah. Mau muter nggak kamu ya? Ya sudah harus siap di atas, siap di bawah. Tapi pengennya ya seimbang. Tapi kira-kira lebih lama di atasnya. Kira-kira di bawahnya cepetan gitu. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Tetap aja. Kata begitu. Nanti dapat untung lagi. Tekor lagi kan gitu. Seperti itu. Ketika jiwa kamu sudah damai. Sudah nafsu muda. Nafsul mutmainnah. Nggak ada masalah dengan pergeseran, pergantian situasi macam itu. Oke-oke aja. Jadi orang-orang yang sebetulnya itu bukan mereka orang berkecukupan, bukan orang yang tidak pernah menceritakan kesulitannya kepada orang lain. Pokoknya siap apapun yang terjadi. Wa fil akhir di akhirnya tawakkalu. Nanti di akhirnya kalau sudah mapan imannya, keyakinannya mapan, sudah tidak lagi bergantung kepada kausalita, kepada sebab musabab. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jama'u bainal kasbi wa tawakkuli bidayatan wa nihayatan. Nanti dari awal sampai akhir di situ ada penggabungan antara usaha dan tawakal. Tawakal itu adalah setelah kita usahanya selesai, menunggu hasil, serahkan kepada Allah yang menentukan. Kita bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan standar operasionalnya bagaimana, persyaratan yang terpenuhi, semangatnya, disiplinnya, setiap hari kita terus bekerja keras, meningkatkan produksi dan produktivitas, lalu di penghujungnya menunggu hasil,
serahkan Allah yang menentukan. Itu tawakal. Berhasil ya alhamdulillah, tidak berhasil siap kita mengulangi lagi. Itu aja. Itu kemapanan psikologis seperti itu perlu pengalaman panjang. Sehingga para nabi, para rasul, para aulia, mereka berusaha penuh semangat, tetapi ketika gagal tidak pernah kecewa. Ketika berhasil pun tidak mengklaim ini hasil jerih payahku. Paham? Itu maksudnya penggabungan. Kerja keras. Usaha siang malam usaha. Tetapi ketika berhasil, tetap mereka mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah. Itu bedanya.